Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik dan menonton video kali ini. Dan di kesempatan kali ini kawan-kawan, kita sudah berada di lahan budidaya kacang ya, yang beberapa waktu yang lalu ditanam. Dan ini lahannya tanaman kacangnya sudah pada mulai tumbuh ya kawan-kawan, dengan kondisi yang bagus. Tapi permasalahan yang terjadi saat ini, update lahan kacang kita, yaitu permasalahannya yaitu adalah air, yang dimana saat ini kondisi keadaan air di daerah kami kondisinya kering meronta ya, tidak ada air sama sekali jika tidak kita upayakan ya dalam mencarinya atau menyusuri lah ya kan kawan-kawan, karena di sini harus bergerak dari hulunya ya, disusur hingga menyampai di lahan kita, karena perebutan air di musim saat ini itu begitu banyak ya yang menggunakan air, dan yang jelas air tidak sampai ke lahan kita. Nah, tapi tanaman kacang yang dibudidayakan dengan kami ini ternyata termasuk tanaman yang kuat ya kawan-kawan terhadap kondisi semacam itu. Buktinya tanaman di sini ya pada tumbuh ya, sekitar sini juga pada tumbuh, pada tahan ya kan kawan. Tanamannya pertumbuhannya juga bagus, dan yang jelas tanamannya tidak memberikan respon layu lah kan kawan, semacam itu. Nah, meskipun ada beberapa yang juga layu. Nah, dalam prosesnya pembudidayaan tanaman kacang semacam ini, tanaman yang sudah mulai tumbuh membesar pastinya itu juga ada permasalahan, yaitu berupa gulma ya, karena tanaman kacang ini modelnya tidak di mulsa ya kan kawan, ditanam begitu saja dengan jarak tertentu dan tidak menggunakan mulsa. Otomatis di antara sela-sela tanaman kacang itu biasanya mudah ditumbuhi gulma. Nah, perawatan tanaman kacang ini salah satunya yaitu adalah pembersihan gulma. Tujuannya apa? Tujuannya agar nantinya tanaman kacang yang dibudidayakan hasilnya biar maksimal, agar unsur haranya tidak diserap. Dan di sisi lain juga proses metabolisme atau proses fotosintesis yang terjadi pada tanaman kacang itu bisa maksimal ya, tidak terhalangi oleh rerumputan semacam itu. Pertumbuhannya juga bisa normal lah, harapannya semacam itu dengan kita perawatan pembersihan gulma. Nah, yang pastinya gulma itu memang tumbuhan yang tumbuh yang kita tidak inginkan, sehingga perlu kita bersihkan agar tanaman kacangnya lebih mendominasi ya kan, lebih mendominasi dalam proses pertumbuhan maupun perkembangbiakannya. Nah, saat ini tanaman kacang di tempat kami ya, ini juga selain mereka tumbuh juga mulai berkembang biak ya, dengan cara mengeluarkan bunga semacam ini. Nah, bunga-bunga ini nantinya yang keluar dari bagian pangkal-pangkal itu nanti akan menusuk ke area tanah ya kan, akan melakukan proses penyebukan, dan mereka akan mengarah ke bagian tanah ya, dan nantinya akan di tanah nantinya akan membentuk sebuah kacang ya kan kawan, kacang tanah ya kan semacam itu. Yang jelas untuk memaksimalkan itu juga perlu namanya perawatan, yaitu adalah pembersihan gulma. Dan gulma ini yang kita bersihkan juga dapat menghindarkan penyakit-penyakit yang berasal dari gulma atau tumbuhan yang tidak kita inginkan, yang berpotensi untuk menyerang tanaman kacang kita semacam itu ya. Penyakit-penyakit yang biasanya menular dari daun-daun gulma ke daun kacang, nah itu bisa dihindari dengan cara kita membersihkan gulma semacam ini kan kawan, sehingga tanaman yang kita budidayakan dalam kondisi yang sehat. Dan di sisi lain juga pembersihan gulma semacam ini bagi kawan-kawan yang punya ternak ya, itu bisa dimanfaatkan gulmanya untuk sebagai pakan ternak, asalkan dalam proses budidayanya kawan-kawan tidak menggunakan bahan kimia ya kawan-kawan, bahan kimia yang
mampu mematikan hewan ternak. Nah, karena kita membudidayakan secara biasa, tradisional ya, alami ya, tidak menggunakan bahan-bahan kimia ya, nanti hasil dari limbah pembersihan gulma tersebut kita manfaatkan sebagai pakan ternak. Dan pastinya yang jelas tanaman yang kita budidayakan kita rawat dengan cara membersihkan gulma salah satunya, dan di sisi lain juga kita manfaatkan gulma tersebut sebagai pakan ternak, yaitu ternak domba ya, macam itu. Dan ini rata-rata tanaman kacang yang kita budidayakan kondisinya sudah dalam kondisi mulai perkembangbiakan atau proses pembentukan calon buah atau calon kacang-kacangnya kan kawan, dan mulai proses penyerbukan lah ya, semacam itu. Dan oke kan itu dulu updatean dari kegiatan sore kali ini, semoga menambah manfaat, wawasan serta pengetahuan bagi kawan-kawan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.